Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Eh, Berhubung kesempatan kali ini Bapak Esta selaku dosen pengampu mata kuliah antropologi tidak bisa menghadiri, jadi kita presentasi secara mandiri saja ya. Baik, langsung saja kita mulai. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 antropologi yang berjudul Budaya Masyarakat Panjalu, yaitu upacara adat Nyangku. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi, biarkan saya memperkenalkan dulu anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Soni Setiadi, selaku moderator. Yang kedua ada Anissa Ulia Zahra. Yang kedua ada Levi Hasna Nabila. Yang keempat ada Suci Indasari. Yang kelima ada Randy Mulyana. Dan yang keenam ada Danu Juliansyah. Dan yang terakhir ada Mutiara Putri Asuha. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada Son, sejarah Son, Nyangku izin itu. Son. Ya, kembali Ini Bapak. kelompok kelompok tiga seharusnya. Oh Kelompok iya, Sony oh kelompok iya ini tiga. kelompok tiga ya. Ya, Oh, kesalahan penulisan. berarti di PPT salah nama ya. Ya ya, mohon maaf ya, teman-teman. Boleh dilanjut? Lanjut aja. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu sejarah Nyangku akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kecilin dikit ya, Teh. Nah, baik, teman-teman. Upacara adat Nyangku ini adalah salah satu budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Panjalu, eh, Kecamatan Panjalu ini berada di Kabupaten Ciamis. Nah, upacara adat Nyangku ini merupakan sebuah prosesi penyucian atau eh, apa ya, dalam Sunda itu ngubah eh, peninggalan-peninggalan pemimpin kerajaan Panjalu pada masa saat kerajaan Panjalu masih berdiri. Nah, bagaimana sejarah upacara adat Nyangku ini apa bisa terlaksanakan sampai sekarang? Jadi pada zaman dahulu itu ada seorang raja Panjalu yang bernama Raja Cakradewa. Nah, beliau ini memiliki dua prajurit, yaitu satu ada Prabu Sang Hyang Borosngora dan satu lagi ada, bentar teman-teman. eh Sebentar. Oh, yang pertama itu ada Sang Hyang Boros Ngora dan yang kedua itu ada Sang Hyang Lembu Sampulur II. Nah, Raja Cakradewa memutuskan untuk meneruskan kekuasaan ini kepada Sang Hyang Lembu Sampulur. Nah, karena keputusan itu, Sang Hyang Boros Ngora kurang menerima dengan keputusan tersebut dan pergi berkelana ke seluruh Pulau Jawa untuk berburu dan mencari ilmu untuk membuktikan dirinya bahwa beliau beliau ini pantas menjadi seorang raja yang memimpin kerajaan Panjalu. Nah, beberapa tahun kemudian, Sang Hyang Borosengora pun kembali ke kerajaan Panjalu. Namun, setelah kembalinya Sang Hyang Borosengora ini, Raja Cakradewa ingin apa ya melihat kemampuan kedua prajurit ini. Nah, kemudian Sang Hyang Borosngora dan Sang Hyang Lembu Sampulur II ini disuruh untuk memperlihatkan kemampuan berpedang mereka. Nah, di saat mereka sedang bertarung ini, penutup apa ya kain kain putih penutup dari, kalau tidak salah itu Sang Hyang Borosmora
mengikat sebuah tali putih di paha atau kakinya itu. Nah, di saat di tengah-tengah pertarungan kain itu terbuka. Nah, nampaknya ilmu-ilmu pelajari selama mengembara di Pulau Jawa itu merupakan apa ya, ilmu hitam. Nah, hal ini tidak sesuai dengan falsafah hidup kerajaan di masyarakat di kerajaan Panjalu. Karena sebelum itu masyarakat Panjalu itu di pada masa kerajaan itu belum memeluk agama Islam. Jadi mereka menanamkan falsafah yaitu ada tiga falsafah ya. Yang pertama mangan karena halal, yang kedua pakai karena suci, dan yang ketiga tekad ucap lampah Sabharene, yang artinya makan makanan yang halal, kepribadian yang berperilaku berdasarkan hati yang bersih atau suci, perkataan dan perbuatan yang benar. Nah, Prabu Cakradewa mengetahui hal ini, beliau sangat apa ya, sangat kecewa. Nah, kemudian beliau memerintahkan kepada Prabu Sangyang bukan Prabu, kepada Sangyang Brosngora untuk melepas seluruh ilmu hitam tersebut agar mengganti dengan eh, orang menyebutnya itu istilah ilmu putih. Nah, kemudian dengan segala kesaktian yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh Sang Hyang Borismora, beliau pun dalam sekejap mata pergi ke tanah suci Mekah. Nah, di sana beliau mensucikan diri berbagai macam, dan beberapa tahun berlalu beliau pun kembali ke Kecamatan Panjalu, ke Kerajaan Panjalu dengan hati yang sudah bersih, ilmu yang sudah putih, dan sudah terhindar dari segala unsur dari ilmu hitam. Nah, dari kejadian ini, Prabu Cakradewa kemudian menunjuk Sang Hyang Boros Ngora menjadi Raja Panjalu yang selanjutnya. Nah, di setiap tahunnya, eh, Sang Hyang Boros Ngora ini selalu apa ya, mensucikan dirinya, mensucikan segala penggunaannya, termasuk saat mensucikan ilmu ilmu hitam menjadi ilmu putih. Nah, kebiasaan ini kemudian menjadi eh, sebuah adat istiadat atau diturunkan kepada masyarakat kerajaan Penjalu itu sendiri. eh, Ya, seperti upacara adat Nyangku ini mensucikan senjata-senjata peninggalan Raja Panjalu sebagai bentuk untuk mensucikan diri mereka. Nah, seperti itu kurang lebih sejarah upacara adat Nyangku itu sendiri. Bila ada yang kurang paham atau apa ya, atau mengganjal gitu, nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi prosesi apa sih itu, prosesi upacara adat Nyangku yang akan disampaikan oleh eh, Mutia. Kepada Mutiara saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan eh, bagaimana cara prosesi pelaksanaan upacara adat Nyangku ini. Nah, biasanya pada malam sebelum upacara adat Nyangku ini diadakan pengajian dan juga pembacaan salat Nabi di Pasucian, Bumi Alit, yang kemudian dilanjutkan dengan penampilan seni tradisi Gembyung dan juga Debus. Nah, bentar. Lebih jelasnya juga, eh, prosesi upacara adat Nyangku ini dimulai dengan pengambilan benda-benda pusaka yang tersimpan di pasucian Bumi Alit. Lalu selanjutnya benda pusaka tersebut itu dikirap menuju ke Pulau Nusa Gede yang berada di tengah danau yang bernama Situ Lengkong Panjalu. Nah, tempat di makamnya Raja Panjalu yaitu Prabu Haryang Kancana dan juga Bupati Galuh terakhir yaitu
Cakranagara III yang merupakan keturunan Prabu Shangyang Boronggora. Nah, benda-benda pusaka utama ini juga dibawa dengan cara digendong, seperti menggendong bayi oleh keturunan Raja Panjalu yang ditunjuk oleh putra mahkota Raja Panjalu yang menjabat sebagai ketua yayasan Boronggora. Nah, para sesepuh dan tokoh masyarakat Panjalu juga mengiringi kirab tersebut disertai dengan iringan kesenian gembyong dan juga lantunan sholawat Nabi. Nah, lalu puncak upacara adat Nyangku ini adalah pembersihan benda-benda pusaka dengan menggunakan tirta kahirupan dan juga jeruk nipis. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan tungku yang berisi kemenyan yang dibakar. Kemudian benda-benda pusaka tersebut dioles dengan minyak kelapa murni lalu dibungkus dengan daun kelapa muda serta dililit kain putih. Setelah selesai ritual pembersihan, benda-benda pusaka tersebut diarak untuk disimpan kembali di pasucian Bumi Alik. Nah, jadi proses persiapan dan pelaksanaan upacara adat Nyangku ini mengandung nilai-nilai budaya yang luhur, yaitu nilai kebersamaan, kekeluargaan, sosial, gotong royong, religi, keteguhan, dan juga penghormatan kepada leluhur dengan senantiasa setia kepada pakem upacara adat Nyangku. Selain itu juga adat Nyangku juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang menyangkut pemeliharaan dan juga pelestarian lingkungan, khususnya pemeliharaan sumber mata air di Desa Panjalu serta jaganya habitat flora dan fauna di kawasan Pulau Nusa Gede, Danau Situ Lengkong, Panjalu dan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Kita masuk ke pematerian yang pertama mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian upacara adat Nyangku ini yang akan disampaikan oleh Suci. Kepada Suci, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada peran pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian adat Nyangku. Kehidupan budaya masyarakat Panjalu sangat baik dikarenakan masih secara konsisten memelihara dan melestarikan kearifan lokal setempat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan yaitu upacara adat Nyangku. Upacara adat ini diwariskan secara turun-temurun sejak akhir abad ke-7 sampai sekarang. Makna dari upacara adat Nyangku merupakan instrumen pembersihan diri dari segala hal yang dilarang oleh agama Islam. Upacara adat Nyangku juga berfungsi untuk memperingati Maulid Nabi Islam. Maulid Nabi besar Muhammad SAW, serta sebagai kegiatan untuk mempererat silaturahmi dan jiwa kebersamaan masyarakat Kecamatan Panjalu. Implementasi upacara adat Nyangku diselenggarakan oleh tokoh adat Panjalu serta pemerintah daerah setempat. Sementara dari segi kelembagaan upacara adat Nyangku diselenggarakan di bawah naungan Yayasan Boros Ngora. Nah, pelestarian adat Nyangku ini juga juga tidak terlepas dari peran pemerintah. Terbukti dengan berjalannya pelaksanaan adat Nyangku ini di setiap tahunnya tanpa ada hambatan dan berjalannya adat Nyangku ini dengan baik. Mengingatnya jumlah pengunjung yang ikut serta meramaikan upacara adat ini dari masyarakat lokal hingga masyarakat dari wilayah lain. Koordinasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah setempat dengan penduduk lokal menghasilkan terjaganya adat Nyangku ini Nyangku ini tetap berjalan di setiap tahunnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suci. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada upaya mempertahankan budaya adatnya yang akan disampaikan oleh Levi. Kepada Levi, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, upaya mempertahankan budaya adat Nyangku. Sebelumnya, upaya itu kan sebuah bagaimana cara kita menjaga budaya itu agar tetap ada, bagaimana kita melestarikannya. Dan di mana pelestarian itu merupakan upaya untuk membuat sesuatu tetap selamanya tidak berubah. Pelestarian juga bisa didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan suatu supaya tetap sebagaimana adanya. Secara garis besar, pelestarian dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan suatu kebudayaan agar tetap sebagaimana adanya atau tidak ada yang berubah dan tetap berjalan budaya itu, di mana budaya adat Nyangku akan selalu diterapkan di desa di daerah Kecamatan Panjalu dengan tidak ada berubah dari awalnya atau dari adanya sekarang. Next slide, ada Sony? Nah, di sini ada beberapa upaya untuk tetap adanya budaya Nyangku atau melestarikannya budaya Nyangku. Yang pertama, tetap melaksanakan upacara adat Nyangku setiap tahunnya. Yang kedua, melaksanakan upacara pada hari terakhir bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, tidak merubah akan tata cara pelaksanaan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah, tingkat daerah, sampai provinsi maupun dari masyarakat. Jadi, di mana upacara adat Nyangku ini dilestarikan di daerah Kecamatan Panjalu dengan melakukan beberapa prosesi upacara yang tadi telah dijelaskan, yang tidak ada berubahnya dari tahun ke tahun dan tetap dilaksanakan pada hari terakhir bulan Rabiul Awal. Seperti itu untuk upaya melestarikan budaya Nyangku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lepi yang sudah menyampaikan materi. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada dampak positif dan negatif upacara Nyangku yang akan disampaikan oleh Danu dan Jara. Danu dulu ya. Kepada Danu saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, dampak positif dari adat Nyangku terhadap masyarakat lokal itu di setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pastinya menghasilkan dampak baik, itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak ini akan sangat terasa bagi masyarakat Panjalu, tentunya bagi pelaksana sekaligus pelestarian budaya ini. Yang pertama, dampak positif. Next. Yang pertama, meningkatkan peluang perekonomian masyarakat lokal dengan banyaknya pengunjung dari wilayah lain dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena di dalam adat Nyangku ini di Panjalu banyak masyarakat luar daerah Panjalu itu kemari gitu ke si daerah Panjalunya. Nah, yang kedua, wilayah Panjalu menjadi lebih dikenal oleh masyarakat wilayah lain. Yang ketiga, pelestarian budaya yang tentunya lebih mudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Yang keempat, meningkatkan tali persaudaraan bagi masyarakat lokal. Nah, oke, saya balikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada dampak negatif yang akan disampaikan oleh Anissa Aulia Zahra. Silakan. Baik, selanjutnya mengenai dampak negatif. Nah, di sini yang pertama ada banyaknya oknum yang memanfaatkan kegiatan ini untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi maksudnya tuh kan apa namanya kalau upacara Nyangku kan otomatis di situ banyak banget ya orang masyarakatnya. Nah, kadang ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Contohnya misalkan untuk mencuri, kayak kan kita nggak pernah kalau misalnya dalam keadaan ramai kita kan nggak sadar ya untuk
memegang alat pribadi kita pun kayak handphone ataupun dompet gitu. Kadang kita suka nggak sadar kalaupun emang dalam kondisi yang ramai. Jadi di situ ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal demikian untuk mencuri ataupun mungkin untuk kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, terus yang kedua, di sini ada kebersihan yang terkadang tidak terjaga dari banyaknya pengunjung. Nah, terkadang masyarakat juga eh, mengabaikan himbauan yang sudah diarahkan oleh eh, apa namanya, istilahnya eh, oleh masyarakat sana, misalkan untuk membuang sampah pada tempatnya ataupun misalkan sudah disediakan berpotensi menimbulkan konflik kepercayaan dengan masyarakat wilayah lain. Nah, jadi dalam hal ini bisa saja ada beberapa masyarakat dari desa lainnya ataupun dari beberapa wilayah yang mungkin eh, menganggap ada upacara ini sebagai suatu yang istilahnya untuk apa sih gitu. Mungkin karena perbedaan kepercayaan itu sendiri. Nah, selanjutnya saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Danu dan Anissa Uliacara yang telah menyampaikan materi. Baik teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat kami kelompok 4 sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kita memberi kesempatan kepada berapa? Tiga ya? Tiga. Ya, tiga penanya. Kepada yang ingin bertanya silahkan raise hand. Silahkan teman-teman. Oke, ada Salma. Selanjutnya kedua Usman. Lanjut, satu lagi. Oke, sembari menunggu penanya ketiga kepada Salma Mahmudah, boleh disampaikan terlebih dahulu pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mahmuda dengan NPM 2321700043. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada peraturan khusus atau pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika upacara adat Nyangku ini dilaksanakan? Terima kasih. Boleh diulang kembali Baik. sama Eh, apakah ada peraturan khusus atau pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika upacara adat Nyangku ini dilaksanakan? Oke, terima kasih Salma. Baik, terima kasih. Sama izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu sembari menunggu teman-teman yang lain menyampaikan pertanyaannya. Oke, yang kedua ada Usman, silakan. Baik, di sini saya mau bertanya mengenai, menurut kalian, apakah tradisi nyangku ini akan menjadi tradisi yang bersifat selamanya? Apakah tidak ada perubahan ataupun pergeseran gitu, entah dari segi barang ataupun yang lainnya, seperti itu? Baik. Randy, apakah Ulang-ulang. tertulis apa yang tadi ulang? Intinya langsung aja. Baik, apakah ada pergeseran perubahan entah itu dari segi barang, benda ataupun yang lainnya gitu dalam tradisi nyangku ini mengingat kemodernisasian dunia gitu. Baik, terima kasih kepada Usman. Selanjutnya penanya ketiga, ini siapa nih? Mau Zaki atau Nopal? Oh, dua-duanya boleh lah. Silakan Zaki. Saya dulu. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zaki Hugo dengan nomor NPM 032. Saya di sini ingin bertanya, bagaimana bagaimana peran masyarakat dalam menjaga keberlangsungan upacara adat Nyangku?
Oke. Udah, Hugo? Ya, udah gitu aja. Baik. Selanjutnya, Naufal, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nopal Fadila Farhita dengan NPM 0049. Pertanyaan saya kemungkinan akan berlibat dengan Coki Agung Hugo, tapi pertanyaan saya itu mengenai upaya melestarikan budaya Nyangku ini, bagaimana dalam peran seorang pemuda gitu bagi adat Nyangku ini sendiri upaya untuk melestarikan gitu bagi kalangan anak muda. Bagaimana caranya gitu? Ngerti? Oke, terima kasih. Udah, Naufal? Oke. Baik, teman-teman, izinkan kami berdiskusi sekitar 5 sampai 7 menit untuk memberikan jawaban dari seluruh pertanyaan yang teman-teman berikan. Sebentar ya. Baik, izin ya menjawab pertanyaan dari Salma ya, Salma Mahmudah. Itu mengenai apakah ada pantangan atau larangan di saat peng- menggelar upacara adat Nyangku ini. Seperti itu bukan, Salma Mahmudah? Betul. Nah, tentunya di setiap pelaksanaan upacara adat itu pastinya sangat apa ya, sangat kental, dan sangat sakral dan pastinya sangat banyak itu berbagai macam aturan, baik itu yang harus dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Nah, berhubung saya tidak pernah mengikuti itu upacara adatnya, cuma apa ya, cuma nonton doang gitu, tapi saya juga tahu beberapa pantangan yang gak boleh dilakuin itu. Di antaranya di saat prosesi itu, di saat pencucian pedang itu, yang ikut serta dalam pencucian apa benda pusaka itu tidak boleh ada yang apa ya, berbicara atau gimana. Itu yang satu orang yang boleh berbicara itu yaitu si apa pelaku bukan pengubah, pelaku pencuci dari benda pusaka itu. Biasanya yang mencuci benda pusaka itu merupakan keturunan langsung dari Prabu Boros Ngora yang selalu menjadi ketua yayasan dari Yayasan Bumi Alit. Nah, Bumi Alit ini menjadi lokasi dari penyimpanan seluruh benda pusaka peninggalan upacara adat Nyangku itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu mungkin saya nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi itu ada pantangan orang apa ya, di saat prosesi adat Nyangku itu ada beberapa masyarakat dari wilayah lain yang tidak diperbolehkan untuk ikut serta ataupun melihat langsung prosesi adat Nyangku ini. Itu yang pernah saya dengar itu tidak boleh ada orang Sumedang kalau tidak salah. Nah, saya tidak tahu keterkaitannya seperti apa. Mungkin itu terdapat pada sejarah, eh, ada pertentangan dengan masyarakat Sumedang yang mengharuskan masyarakat Sumedang tidak boleh ikut serta atau tidak boleh apa ya, tidak boleh mengikuti upacara adat Nyangku ini. Nah, tapi informasi ini tidak terdapat di apa ya, di website, di misal di jurnal apapun yang membahas upacara adat Nyangku ini. Saya dapat informasi ini dari penduduk lokal setempat itu sendiri. Terima kasih. Apakah sudah terjawab? Sama? Ya, sudah terjawab. Berarti saat pencucian itu kan pedang atau keris, berarti dilaksanakan dengan hening ya? Betul sekali. Sangat 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 hening. Paling apa ya? Kan di kerumunan itu tidak bisa di ini, tidak bisa di apa ya,
maksudnya kondisi secara kondusif itu pasti susah. Cuman di saat pelaksanaan itu kan pelaksanaan itu di tengah-tengah alun-alun gitu di panggung. Nah, di sana itu sangat sangat hening seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Mungkin ada tambahan Baik. untuk peraturan khusus. Silakan Lapi. Peraturan khususnya yang mungkin kan pelaksanaannya sudah biasakan di hari terakhir Rabiul Awal. Jadi itu sebuah peraturan yang dilaksanakannya hanya pada saat itu saja, setahun sekali. Jadi itu peraturan yang dimana tidak bisa pelaksanaannya di hari-hari lain karena sudah kebiasaannya di hari terakhir Rabiul Awal serta peraturan khusus mengenai tata cara prosesinya. Itu sudah adanya tata cara dari awal hingga akhirnya. Seperti itu. Itu sebagai peraturan khususnya. Baik, terima kasih ya. Baik. Selanjutnya saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Naufal ya. Tadi itu pertanyaannya bagaimana peran pemuda atau masyarakat muda setempat dalam pelestarian upacara adat Nyangku ini. Seperti itu kan, Naufal? Baik. Mungkin dari saya itu dalam prosesi ini kan berbondong-bondong tuh masyarakat menghantarkan eh, benda pusaka yang akan disucikan ini ke Situ Lengkong. Nah, dalam acara berbondong-bondong ini tuh banyak sekali pemuda perwakilan dari berbagai macam desa dan dusun dari Kecamatan Panjalu itu ikut serta dalam rombongan dan melakukan apa ya biasanya tuh kayak solawatan gitu pakai alat-alat terbana gitu. Nah, itu banyak sekali pemuda dari berbagai dusun ikut serta dalam prosesi upacara adat Nyangku ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga eh, apa? Oh, masyarakat lokal pemuda dari Desa Panjalunya ini juga hampir semua itu pasti ikut karena berhubung ini dilaksanakan di Desa Panjalu itu sendiri. Seperti itu, Nova. Barangkali ada tambahan atau gimana? Cukup? Selanjutnya, pertanyaan dari siapa tadi? Jaki Agung Hugo ya. Bagaimana Tony, peran untuk Hugo boleh di slide di upaya melestarikan nggak? ya benar 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 benar. Ya, di situ. Ini kan ya. Nah, ya, di yang tadi, yang Ini. poin-poin. Oke, silakan lebih. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Hugo, itu bisa dilihat dari PPT slide ini. Bagaimana masyarakatnya untuk melestarikan atau masih mempertahankan budaya Nyangku. Sudah jelas bahwa di poin pertama itu ada melaksanakan upacara adat Nyangku setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu upacara adat Nyangku akan selalu dilaksanakan oleh masyarakat di daerah Panjalu. Itu sebagai upaya melestarikan bahwa masyarakat Panjalu itu tidak pernah meninggalkan adat budaya Nyangkunya atau tidak melupakannya. Mereka tetap melaksanakannya untuk sebagai pelestarian. Terus di poin keduanya, itu melaksanakan upacara pada hari terakhir bulan Rabiul Awal. Itu untuk waktunya. Waktu di mana masyarakat itu selalu melaksanakan upacara budaya Nyangku itu pada hari terakhir bulan Rabiul Awal. Itu sebagai pelestarian, di mana dari tahun ke tahun, setiap tahunnya mereka melaksanakan tepat di hari bulan Rabiul Awal. Terus yang ketiga, tidak merubah akan tata cara pelaksanaan. Sudah dijelaskan di PPT slide berikut sebelumnya, bisa Hugo baca. Di situ ada beberapa tata cara pelaksanaan dari sebelum upacaranya hari itu, malamnya itu selalu ada pengajian. Nah, itu merupakan tata cara